Kita tahu kemarin tanggal 1 ada sobat Lori Gadejo yang sudah mulai bekerja dengan katanya isu terakhir dengan independen. Nah, ini kan padahal masuk ke dalam survei PDIP sebagai orang paling kuat juga ini dari PDI Perjuangan. Ini KM melihat seperti apa ini dinamika yang seperti ini? Saya selalu memberikan warning ya kepada semua kekuatan partai di eksekutif maupun legislatif. Kehadiran kita semua hari ini harus mampu menghasilkan bonus elektoral buat partai di 2024. Jika tidak, maka kita semua hari ini adalah orang-orang yang gagal berada di berbagai level kekuasaan karena tidak mampu mempertahankan kemenangan ini. Berarti kita hanya melihat milenial ini hanya sebagai sebuah isu. Bukan momentum. Kalau momentum, kita harus tangkap momentum ini. Apalagi trending sekarang, ya milenial ini menjadi sebuah isu tren, ya yang menjadi konsumsi banyak kelompok masyarakat, termasuk kelompok orang tua. Orang tua juga berbicara soal milenial. Kalau bupati yang lahir dari jalur independen, ketika menjabat dia tidak merangkul atau membangun komunikasi yang baik dengan partai politik, sudah hampir pasti bahwa Halo Sobat Milenial, Spirit semua, bersama saya lagi Muhammad Ibrahim Boraka MSPR di podcast Positif Room dan Milenial Spirit Channel. Saya hari ini kedatangan tamu dan seorang politisi yang juga sangat namanya juga sangat terkenal ya di Kabupaten Ende, bahkan sempat maju bupati ya, sempat maju wakil bupati untuk periode 2004 kalau saya tidak salah. 2014 2019 ya, meramaikan dinamika perpolitikan di Kabupaten Ende, dan memang sudah saya sebutkan di awal bahwa beliau juga salah satu orang yang sangat diperhitungkan untuk secara politik di Kabupaten Ende. Saya langsung menyapa saja Om Heri Gani. Selamat pagi Pak Yadin, terima kasih atas undangannya pada Positif Room hari ini. Ya. Oke, bagaimana perjalanan tentang Peda sampai ke Ende hari ini? Saya kebetulan di Ende, di sini. Oh, di Ende. Ya, di Jalan Anggrek. Dengan keluarga juga di sini. Keluarga di sini. Nah, kayak semua keluarga sehat baik. Ya, puji Tuhan, sehat. Oke. Ini Abang, saya juga mau sedikit ya tidak sengaja juga sih, saya memang punya niat untuk mengundang Abang yang memang punya nama lah kalau kita ngomong masalah politik. Kalau seandainya saya berbicara atau saya mau ngobrol tentang bagaimana sih politik di Kabupaten Ende, mungkin salah satu figur yang harus saya munculkan di sini adalah nama Pak Heri Gani. Nah, sekarang KA ini kan sudah ada di depan saya. Ya, ini seperti kita ngobrol di warung kopi. KA juga sering memberikan masukan kepada saya juga. Ada transfer knowledge lah. Karena KA senioritas untuk politik di Kabupaten Ende sudah tidak diragukan lagi. Nah, saya sedikit mungkin ajak ngomong mungkin sekitar politik terus nih. Ini yang paling pertama mungkin terkait posisi KAI di PDI Perjuangan selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan ideologi. PDI Perjuangan melihat PDIP sekarang seperti apa dan kedepannya mungkin seperti apa. Kira-kira target di 2024 PDIP seperti apa? Apalagi nih KAI juga sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu ya, PDI Perjuangan di Kabupaten Ende ya. Nah, saya minta coba KAI ceritakan ke saya mungkin strategi PDIP ke depan. Apakah semua dapil harus 22 kursi sehingga muncul di sana 2, 4, 6 ada 8 orang atau bagaimana kan? Ya, baik, terima kasih Pak Yadin ya. Saya pikir kita masing-masing kita punya pengalaman yang spesifik soal kerja-kerja politik ya. Saya mengawali karir politik itu tidak langsung di partai yang besar seperti PDI Perjuangan. Tetapi pada tahun 2024 itu saya bergabung di Partai Demokrasi Kebangsaan, PDK. Partai yang dipimpin langsung oleh Bapak Profesor Yas Rashid waktu itu. Bersama Dr. Andi Malarangeng. Ya. Karena ketertarikan pada kedua tokoh nasional itu, sebagai orang muda waktu itu, saya terpanggil untuk terjun ke dunia politik dan kemudian mengikuti kontestasi pemilu di Kabupaten Ende tahun 2024. Ya, puji Tuhan waktu itu mendapatkan
dukungan dari masyarakat yang cukup signifikan, dan kemudian Partai Demokrasi Kebangsaan mendapatkan 1 kursi. 1 kursi. Baik di tahun 2024, periode 2004-2009, 2004-2009, dan selanjutnya periode 2009-2014 ya. Nah, setelah 2014 saya juga sempat ya, seperti tadi Pak Yadin sampaikan, bahwa pernah terjun untuk kontestasi pilkada. Kontestasi pilkada ini. Dan waktu itu cukup rame ya, ada 8 paket yang ikut bertarung. Saya mendampingi almarhum Bapak Martinus Ndastia waktu itu. Dan dari ke-8 paket kami berada di urutan ketiga. Ya. Terpaut tidak terlalu jauh dari pemenang pertama dan kedua. Ya. Dan di putaran kedua, kita memiliki pertimbangan-pertimbangan politik tertentu dan memutuskan dengan gerbong kekuatan yang dimiliki oleh Paket Madani waktu itu, kita mendukung Pak Marcel Jafar, dan kemudian beliau berdua memenangkan di pertarungan di putaran kedua. Ya. Dan setelah itu saya dipinang oleh PDI Perjuangan. Kebetulan 2014 itu PDK sudah tidak lolos verifikasi, ya, dan tidak menjadi peserta pemilu. Sehingga saya dipinang oleh PDI Perjuangan, tapi saya memilih untuk tidak mengikuti caleg waktu itu. Fokus untuk mengikuti pilkada. Nah, sampai hari ini masih di PDI Perjuangan, dan mudah-mudahan sampai penghujung karir politik ini tetap di PDI Perjuangan. Ya. Standby. Ya. Dan di PDI Perjuangan sudah beberapa jabatan di struktural DPC itu yang dipercayakan kepada saya. Yang pertama sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan tahun 2005 sampai dengan 2015 2020 ya. Kemudian pada tahun 2020 kemarin sampai dengan 2024 itu dipercayakan sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi. Dan hari ini mendapat tugas tambahan rangkap jabatan dengan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Kembali ke pertanyaan tadi soal kerja-kerja politik partai untuk bisa memenangkan PDI Perjuangan pemilu ya, pertarungan politik dalam event apa saja, pemilu kada maupun di pemilu legislatif. Saya pikir kuncinya sederhana. Kader-kader partai yang bergabung dalam sebuah wadah partai politik harus memiliki arah dan orientasi yang sama, yakni memenangkan hati rakyat. Ya. Ketika kehadiran kita di partai itu memberikan benefit kepada masyarakat yang kita pimpin, yang kita wakili, saya sangat yakin partai tidak akan pernah ditinggalkan oleh rakyat. Rakyat akan memberikan atensi, bahkan rasa cinta mereka kepada partai. Ini harus ada proses yang timbal balik ya, take and give, antara masyarakat di satu sisi yang mempunyai kedua kedaulatan untuk menentukan apa saja, termasuk menentukan pemimpin, menentukan wakil-wakil mereka di DPRD provinsi maupun DPRD pusat, atau di jabatan politik lainnya. Tapi sebaliknya, siapapun yang dipercayakan oleh rakyat, pada waktu titik tertentu jangan sampai memunggungi rakyat. Ya. Nah, ketika kita memunggungi rakyat, rakyat pasti tunggu event berikutnya, 5 tahun berikutnya, atau putaran berikutnya ketika kamu datang untuk membutuhkan suara rakyat, peran atau dukungan kami lagi, ya saya pikir sangat manusiawi mereka akan meninggalkan kita sebagai politisi ya. Sehingga ini yang menjadi poin penting, siapapun yang mau terjun dan terlibat di dalam politik, bahwa kunci yang paling utama adalah bagaimana kita memenangkan hati rakyat.
bagaimana kita meyakinkan bahwa kehadiran kita itu memberikan benefit buat rakyat. Bukan soal besar kecil, tetapi kehadiran, atensi, perhatian kita untuk rakyat. Karena memang kita sudah memutuskan untuk berada di dalam wilayah politik. Kerja politik adalah untuk membangun kesejahteraan bersama. Bersama siapa? Bersama rakyat. Rakyat harus menjadi orientasi, arah kerja-kerja politik. Itu yang penting. Di PDI Perjuangan saya selalu mengatakan begini, ya, bahwa siapapun yang hari ini dipercayakan oleh rakyat melalui partai ini bekerja sungguh, ya, sesuai dengan peran, fungsi, tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat. Kehadiran kita pada jabatan-jabatan tertentu di eksekutif maupun legislatif harus dapat memberikan benefit buat rakyat. Harus bisa menciptakan, itu bahasa trennya, perubahan. Perubahan menjadi kunci. Dari awal kita menerima jabatan, proses menjalani jabatan, dan nanti di penghujung masyarakat akan mengevaluasi sejauh mana Anda mampu memecahkan persoalan-persoalan rakyat dari awal menjabat, dari awal menerima kepercayaan rakyat ini, sampai dengan di penghujung ketika Anda mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan. Itu penting. Nah, konteksnya untuk partai, ketika kita bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, berperan sebaik-baiknya dalam menjalankan tupoksi yang diberikan oleh negara, oleh undang-undang, yang juga dimandatkan oleh rakyat secara langsung, saya sangat yakin kehadiran kita akan memberikan bonus elektoral buat partai. Partai akan tetap menjadi pemenang kalau kita hadir dengan sebuah kesadaran sungguh bahwa misi kita berada di wilayah politik ini, di jabatan-jabatan politik adalah untuk mengentaskan persoalan-persoalan rakyat. Ya. Kalau tujuan dan orientasi ini kita lakukan, kita jalani dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan dengan parameter tertentu, setahap demi setahap, bahwa persoalan ini akan bisa terentaskan. Saya sangat yakin kepercayaan diberikan oleh rakyat. Kalau kemarin 1.000, besok bisa 5.000. Kalau kemarin 100.000, pasti besok lebih dari 100.000. Itu hal penting yang harus menjadi catatan bagi kita para politisi, ya. Saya di PDI Perjuangan dengan teman-teman pengurus partai, para caleg, saya selalu memberikan peringatan begitu, bahwa tidak mungkin kita bisa mendapatkan kemenangan kembali kalau kemenangan hari ini kita tidak daya gunakan untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau kita salah gunakan jabatan ini dengan hal-hal yang tidak produktif. Itu persoalan yang harus menjadi pegangan yang harus melekat kuat dalam hati sanubari seorang politisi, seorang pejabat politik. Ya. Oke, ini sobat milenial semua, bukan buat saya juga ini catatan panjang ini. Sebenarnya ada ilmu yang diberikan, bagaimana kita harus bisa memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga kita bisa dapat benefit dari apa yang sudah kita berikan. Ini buat adik-adik juga, mungkin sobat-sobat milenial yang mungkin akan bersiapkan diri maju kontestasi di 2024. 2024 ya. 2024 2029 mungkin harus mempersiapkan. Ini kayaknya ilmu nih sebenarnya, ilmu yang sudah kayak berikan ke saya juga, mungkin sobat milenial semua yang ikut mendengarkan. Dan ini mungkin saya lagi dengar isu yang terakhir, ada berita yang dinaikin di media, statementnya dari PDI Perjuangan terkait pilkada di 2024, persiapan PDI Perjuangan dalam menyongsong pilkada 2024, ada beberapa kader-kader yang sudah dimunculkan, figur-figur yang lolos dari hasil seleksi PDI Perjuangan. Ini memang ada proses yang panjang mungkin dari PDI Perjuangan untuk menentukan nama. Nah, ini kira-kira menurut seorang ketua Bapilu PDI Perjuangan, figur-figur yang sudah dimunculkan itu memang apakah banyak seperti itu, atau memang kemarin memang sudah di-split jadi seperti itu, memang ada banyak kader-kader yang masuk dalam lingkup hasil survei atau survei yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa beberapa bulan kemarin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende sudah merilis kurang lebih 18 nama
figur-figur terbaik dari berbagai kalangan di Kabupaten Ende ini yang dipandang bisa didorong untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Termasuk salah satunya Pak Yadin ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sebagai apa namanya, representasi kelompok milenial. Ya. Salah satu. Nah, 18 nama yang dirilis oleh PDI Perjuangan melalui Badan Pemenangan Pemilu ini, yang pertama saya harus sampaikan bahwa itu bukan produk hasil survei. Bukan produk hasil survei. Tetapi ini bagian dari cara partai merespon opini publik. Memang range waktu menuju 14 Februari, 27 November tahun 2024 itu masih sangat panjang. Tapi tidak bisa dipungkiri, di warung kopi, di tenda pesta, seperti di podcast ini juga. Seperti di podcast ini, orang sudah cukup ramai mendiskusikan calon pemimpin politik 2024, bahkan spesifik mereka mulai menginventarisir nama. Nah, PDI Perjuangan respect dengan isu-isu publik itu. Kita berupaya untuk menjembatani aspirasi-aspirasi publik ini untuk bisa ditarik dalam sebuah kanal politik yang disiapkan oleh PDI Perjuangan. Ya. Nah, memang ini mekanisme awal. Ada juga pertanyaan kemarin, kenapa hanya 18? Ada juga yang tanya, kenapa begitu banyak 18? Nah, pertanyaan pertama dulu, kenapa hanya 18? Jawaban saya sebagai Ketua Bapilu, saya mengatakan begini, bahwa ini proses pendahuluan. Rentan waktu menuju 27 November 2024 atau setidak-tidaknya gong pilkada ditabuh oleh KPU itu masih sangat panjang. Nah, dalam rentan waktu itu PDI Perjuangan tetap memberi ruang kepada siapapun figur-figur terbaik, kader-kader terbaik yang diaspirasikan oleh rakyat. PDI Perjuangan menjadi salah satu kanal untuk menjembatani itu, menjembatani aspirasi rakyat. Kemudian ada pertanyaan kedua, mengapa 18 memang? Saya langsung meresponnya, semestinya lebih banyak, lebih bagus. 18 ini terlalu sedikit. Jumlah penduduk kita kan lebih dari 270.000 jiwa. Kalau kita melihat dari unsur milenial saja cukup banyak kader potensial. Ya. Belum lagi kader-kader senior yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, dunia politik, birokrasi, dan lain-lain. Yang dalam kontestasi pemilu kada 2024 ini dipandang relevan untuk kita angkat, kita jembatani untuk bisa dilihat atau setidak-tidaknya dihitung oleh rakyat bahwa ini figur-figur pemimpin masa depan. Ya. Nah, proses pendahuluan ini itu akan kita tindak lanjuti dengan rapat kerja cabang khusus yang secara khusus membahas isu pemilu, baik pemilu legislatif di tahun 2024 juga, 14 Februari itu, juga pemilu kada, pilpres dan pemilu legislatif, dan juga pemilu kada gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati di 27 November 2024. Nah, kita harapkan pada rakernas Capsus ini melibatkan seluruh stakeholder partai sampai di tingkat cabang dan ranting, bahkan anak ranting. Kita harapkan semakin kaya aspirasi yang bisa didengar oleh DPC. Dan kemudian bisa ditindaklanjuti untuk bisa menghasilkan figur-figur yang betul-betul merepresentasi aspirasi publik secara keseluruhan. Nah, kalau PDI Perjuangan secara konsisten melakukan penjenjangan seperti itu, saya sangat yakin ketika figur atau pasangan calon yang didorong oleh partai ini dalam kerja-kerja politik pada proses pilkada ini menjadi tidak sulit untuk mendapatkan hati rakyat. Karena kita hanya merekam apa yang menjadi keinginan publik. Aspirasi publik yang kita dengar, bukan aspirasi partai.
Nah, itu apa namanya? Semestinya salah satu cara kiat yang membuat kita di struktural partai pada setiap tingkatan, mulai dari anak ranting, anak cabang, di cabang maupun di tingkat atasnya, itu semakin lebih mudah kerja-kerja politiknya untuk bisa memenangkan pertarungan di pileg maupun pilkada. Ya. Oke. Nah ini kayaknya isu-isu terakhir memang sekarang sudah mulai panas mesin nih kayaknya, walaupun pemilu 2024 yang pileg itu menentukan hasil untuk pilkada, tetapi dari sekarang sudah banyak figur-figur yang sudah mulai panaskan mesin bersama tim keluarga, tim dan lain-lain. Nah ini juga sangat penting. Padahal kita menunggu pemilu pilkada ini kan menunggu hasil pileg di 2024 sudah putusan final. Nah ini kira-kira PD Perjuangan juga sudah mungkin mengkaderisasi siapa-siapa yang maju dapil 1, dapil 2, dapil 3, mungkin sudah ke tahap itu juga untuk mempersiapkan seleksi kader. Nah ini kan saya melihat kalau seleksi kader ini bagus, mungkin kemungkinan tidak terlepas bahwa PD Perjuangan akan juga memenangkan kontestasi seperti di 2019 kan. PD Perjuangan menjadi pemenang di tahun 2019 untuk kategori pileg kemarin ya. Menyumbang suara terbanyak. Nah ini kan juga PD Perjuangan pasti bisa memunculkan kader-kader terbaik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh KAE terkait siapa figur sih yang bisa diterima oleh masyarakat dari hasil survei yang disampaikan oleh masyarakat. Nah terus kayak ini ada isu yang terakhir nih, kayaknya Ketua Pak Bupati, Ketua Badan Pembina ikut masuk nih, kayaknya sudah menyatakan diri untuk siap maju di pilkada di 2024. Terus juga ada kita tahu kemarin tanggal 1 ada sobat Lori Gadejo yang sudah mulai bekerja dengan katanya isu terakhir dengan independen. Nah ini kan padahal masuk ke dalam survei PDIP sebagai orang paling kuat juga ini dari PD Perjuangan. Ini KM melihat seperti apa ini dinamika yang seperti ini? Yang pertama, kita di internal PDI Perjuangan di DPC ini tentu memberi ruang seluas-luasnya buat para figur bakal calon ini untuk melakukan langkah-langkah politik. Silakan mereka merespon langkah politik partai ini dengan merilis 18 nama. Nah, untuk kerja-kerja politik selanjutnya kembali ke masing-masing. Ini masih dalam proses awal. Kembali ke masing-masing bakal calon. Silakan untuk melakukan yang namanya personal branding ya. Personal branding. Supaya bisa mendongkrak elektabilitas ya. Ini bisa dilakukan masing-masing calon. Kalau nanti partai ini sudah menghasilkan satu figur tunggal atau satu pasangan calon, berarti menjadi tanggung jawab partai juga untuk melakukan kerja-kerja politik dalam rangka mendapatkan simpati dari rakyat. Tetapi dalam proses-proses ini, nanti setelah rapat kerja cabang khusus, PD Perjuangan juga akan berperan untuk mensosialisasikan semua nama yang sudah dirilis oleh partai ini. Ya. Di setiap kecamatan kita sudah sementara mendesain skenarionya, di setiap kecamatan, desa, di beberapa titik tertentu yang strategis, kita akan memasang satu baliho yang mencantumkan semua nama. Semua nama. Bahwa ini loh, nama-nama yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan, atau bukan dipersiapkan ya, yang diinventarisir oleh PDI Perjuangan berdasarkan aspirasi rakyat. Yang dipandang bisa memimpin di daerah ini. Ya. Punya pengalaman yang mumpuni, punya track record yang bagus. Dan tentu tidak kalah penting relevan dengan kebutuhan kekinian di Kabupaten ND ini. Ini sudah semakin kesini lagi nih. Isu-isu terakhir. Ini kan milenial nih, setelah mungkin ada semangat milenial spirit dan lain-lain, kayak anak-anak muda ini kayaknya sudah mulai mengambil peran untuk maju. Bahkan sudah ada semangat bahwa kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah ini PDIP melihat itu seperti apa? Apakah ada peluang anak muda untuk bisa mengambil peran di 2024? Atau mungkin PDIP memberikan kursi itu untuk anak muda milenial? Atau PDIP melihat bahwa ada figur lain
atau yang punya kemampuan lain, walaupun dia itu pernah duduk ataupun dia tidak pernah duduk sebagai orang politik, tapi dia punya gaya berpolitik, bisa membawa ND ini lebih maju ke depan. Apakah mau seperti orang-orang yang sudah ada di perpolitikan yang sekarang, atau walaupun dia kader dari luar, yang mungkin punya cara berpikir untuk mengembangkan Kabupaten ND tentunya. Ya, memang isu milenial ini ya menjadi isu yang sangat tren ya. Siap. Dalam berbagai dimensi kehidupan ini termasuk politik. Ya, saya mengatakan bahwa milenial itu bukan sekedar isu. Ya, milenial adalah sebuah momentum. Ya, momentum itu harus dimaknai oleh kalangan milenial itu sendiri. Bagaimana memanfaatkan momentum atau isu ini untuk bisa menangkap semua peluang supaya kelompok milenial ini bisa eksis. Ya, eksis dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk di dalam struktur pemerintah. Itu yang penting. Artinya, kepekaan, sensitivitas kelompok milenial terhadap kebutuhan-kebutuhan kekinian di setiap strata pemerintahan, lokal maupun nasional, itu harus dibarengi dengan persiapan-persiapan yang terukur oleh kalangan milenial itu sendiri. Kalau milenial itu hanya dipandang sebagai isu, tidak dilihat sebagai momentum, berarti kita terkesan wait and see, toh? Nunggu aja nanti kapan didorong masuk baru. Atau terbawa arus masuk. Tidak boleh begitu. Harus by design. Milenial itu harus dibentuk secara sadar dengan target-target yang terukur. Kalau kita merebut kekuasaan, apa loh yang kita harus buat hari ini? Proses apa yang harus kita bangun? Kalau kita lakukan itu secara sadar, secara terukur, saya sangat yakin goal kita, kekuasaan, akan bisa kita dapat. Nah, tapi kalau masih seperti gaya yang dulu-dulu wait and see, nanti tunggu ya, arus politik bawa saya kemana, saya di situ. Itu tidak akan bisa. Berarti kita hanya melihat milenial ini hanya sebagai sebuah isu. Bukan momentum. Kalau momentum, kita harus tangkap momentum ini. Apalagi trending sekarang, ya milenial ini menjadi sebuah isu tren, ya, yang menjadi konsumsi banyak kelompok masyarakat, termasuk kelompok orang tua. Orang tua juga berbicara soal milenial. Pertanyaannya, kelompok milenial berbicara tidak tentang dirinya sendiri, begitu. Itu penting. Yang kedua, konteks kepemimpinan daerah. Terkait dari representasi kelompok milenial seperti yang disampaikan oleh Pak Yadin, saya pikir itu menjadi salah satu potensi ya, potensi yang dimiliki oleh daerah ini. Ada kelompok milenial, ada kelompok yang di atas milenial yang senior, ada kelompok tua. Ya. Ini potensi yang harus digarap oleh daerah ini, oleh seluruh stakeholder, termasuk partai politik, supaya kita betul-betul melahirkan figur pemimpin yang benar-benar merepresentasi kebutuhan rakyat di daerah ini. Kebutuhan rakyat itu bukan karena pertimbangan-pertimbangan subjektif atau pertimbangan-pertimbangan yang terbatas ya, tetapi kalau saya sih, kalau orientasi politik itu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bonum commune, maka partai politik ini harus menjadi kanal yang baik, untuk menjadi filter yang baik, menghasilkan figur calon pemimpin yang betul merepresentasi kebutuhan rakyat, yang dipandang mampu bisa mengentaskan persoalan-persoalan rakyat. Nah, dia mampu mengentaskan persoalan rakyat, dia juga harus mampu mengidentifikasi apa persoalan rakyat hari ini. Apa persoalan birokrasi kita hari ini. Apa persoalan perpolitikan kita di daerah ini hari ini. Ya, apa persoalan petani, nelayan, UMKM, ya, atau pelaku-pelaku ekonomi kita di berbagai sektor
yang harus bisa dijembatani oleh pemimpin. Karena pemimpin itu hadir untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai sebaliknya, pemimpin hadir, dia memberikan masalah untuk rakyat. Tidak boleh. Ya. Dia harus bisa menyelesaikan persoalan rakyat. Spirit itu yang harus lahir. Sehingga bagi saya, isu milenial tetap menjadi komoditas hangat lah. Komoditas hangat yang harus dipertimbangkan oleh siapapun, termasuk partai politik. Tapi kita juga harus harus jujur bahwa persoalan rakyat, esensi dasar dari ruang politik yang mau dibangun ini adalah untuk menjembatani persoalan rakyat, sehingga masalah rakyat menjadi hal krusial yang penting, ya, dibandingkan dengan isu milenial. Sehingga kalau milenial yang didorong dan menjadi pemimpin, itu bukan sesuatu yang given begitu, tapi memang proses yang dibangun dengan parameter dan kerja-kerja politik yang terukur, dengan suatu harapan bahwa pada titik tertentu ketika menjadi pemimpin, milenial sekalipun dia mampu mengentaskan persoalan rakyat. Itu penting. Siap. Ya. Kayak ini informasi yang bagus sekali ya. PD Perjuangan ini kan partai besar dari tingkat nasional, bahkan pemenang pemilu, pemenang pilpres, ini semua ada di PD Perjuangan. Pasti PD Perjuangan selalu menghasilkan kader-kader terbaik. Ya. Dan di seluruh kabupaten kota pilkada di mana-mana PD Perjuangan selalu memunculkan kader untuk maju sebagai petarung ya di pertarung kancah pilkada. Nah, saya melihat kemungkinan juga punya potensi besar PD Perjuangan juga akan munculkan kader di Kabupaten ND. Tinggal kita melihat seperti tadi KS sampaikan bahwa kita melihat dari proses seperti apa sih keterbukaan dan sehingga masyarakat menginginkan seperti apa di survei publik. Sekarang saya juga melihat di PD Perjuangan sendiri kader-kader muda juga punya potensi. Saya sudah beberapa kali saya bicara, mungkin kalau seandainya kader seperti yang sudah KS sampaikan bahwa milenial itu jangan sekedar isu saja, tapi harus bisa mengambil momentum. Saya melihat di PD Perjuangan punya kader-kader muda yang cukup potensial, seperti kita punya KAI anggota DPR Kabupaten, Pak Vincent Sangu itu juga punya kompetensi untuk bisa mengambil peluang di 2024. Nah, seperti apa PD Perjuangan? Apakah tetap dengan mengusung kader-kader yang sudah ada di PD Perjuangan saat ini, mungkin ada Ketua Dewan Pembina, Pak Bupati sendiri, atau mungkin Pak Ketua DPR, Pak Ferry Taso untuk maju sebagai Bupati, kandidat kuat, atau seperti apa yang PD Perjuangan lihat? Yang pertama, PD Perjuangan itu bukan partai yang tertutup ya. Dia partai kader, siapapun yang bergabung di PD Perjuangan ini, dia wajib, apalagi di struktural partai ya, wajib mengikuti pendidikan kader. Nah, ada sekolah kader yang memang mempersiapkan kader-kader partai ini untuk terjun di berbagai jenjang kekuasaan ini, di eksekutif, legislatif, maupun di bidang-bidang lainnya. Ya, ini penting untuk dimiliki oleh setiap kader partai. Kembali ke pernyataan awal bahwa PD Perjuangan bersifat terbuka ya. Dia memberi ruang karena partai ini bukan miliknya struktural partai saja. Ya. Partai ini bukan miliknya pengurus saja. Berapa banyak sih pengurus? Kalau hanya mengandalkan pengurus dan keluarganya, partai ini tidak akan pernah menjadi pemenang. Rakyat, masyarakat kecil di kampung, petani-petani kecil, nelayan-nelayan kecil di pinggir pantai, mereka itu adalah kekuatan partai. Ya, mereka adalah energi partai, energi. Sehingga PD Perjuangan tidak akan pernah menutup mata setiap potensi yang dimiliki oleh daerah atau wilayah tertentu. Kita di Kabupaten ND, termasuk dari berbagai kalangan ya, kita mencoba menghimpun, menginventarisir untuk bisa merepresentasi kehendak publik, ya, bukan kehendak partai. Karena kalau kita hanya merepresentasi kehendak partai, kehendak pengurus partai, saya sangat yakin kita mau pakai energi sebanyak apapun, kita tidak akan pernah mendapat simpati dari rakyat. Ya. Nah, kalau seandainya proses kita bangun dari bawah, mendengar dari masyarakat kecil, menghimpun aspirasi mereka,
saya sangat yakin proses kerja politik selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah. Nah, sehingga kita tidak dari awal tidak mengkapling, oh ini prioritas kader. Oh, betul dia berada di dalam rumah partai. Dia berada mungkin di dapurnya partai. Tapi setiap kader partai punya kesadaran bahwa dia sendiri tidak mampu, dia saja tidak akan mampu bisa memenangkan atau menjadikan partai ini menjadi pemenang. Begitu. Sehingga kekuatan besar, kekuatan bersama rakyat dalam hal ini itu menjadi parameter dalam melahirkan kebijakan ataupun keputusan-keputusan politik di partai. Pengalaman di pilkada beberapa waktu lalu, walaupun di proses-proses pendahuluan itu ada kader partai yang mendaftar, ada yang berproses, bahkan ikut fit and proper test. Tapi pada akhirnya partai memilih figur eksternal, figur di luar partai. Nah ini menjadi sebuah catatan penting bahwa PDI Perjuangan sungguh mendengarkan aspirasi rakyat. Nah kemudian hari ini ya, saya dalam banyak kesempatan di rapat-rapat DPC selalu mengatakan, kita jangan terjebak ya, bereforia dengan kemenangan yang didapatkan oleh PDI Perjuangan hari ini. Ya, bahwa kita menjadi pemenang pemilu dan berhak mendapatkan kursi ketua DPRD. Bahkan di eksekutif, pasca meninggalnya almarhum Pak Marcel Petu, Pak Jafar sebagai wakil bupati dilantik menjadi bupati. Yang notabene adalah ketua Dewan Pertimbangan Cabang. Ya, saya selalu memberikan warning ya kepada semua kekuatan partai di eksekutif maupun legislatif. Kehadiran kita semua hari ini harus mampu menghasilkan bonus elektoral buat partai di 2024. Jika tidak, maka kita semua hari ini adalah orang-orang yang gagal berada di berbagai level kekuasaan karena tidak mampu mempertahankan kemenangan ini. Ya. Padahal kita sudah difasilitasi oleh negara dengan berbagai macam parameter untuk apa? Supaya kerja-kerja politik, pelayanan kita kepada masyarakat, kehadiran kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat itu semakin lebih mudah. Ya. Ini harus menjadi ya mudah-mudahan ya teman-teman saya di eksekutif dan legislatif dari PDI Perjuangan mendengarkan podcast Positif Room ini. Ya. Ini hal penting yang harus menjadi kesadaran kritis dari setiap politisi, apalagi yang mendapat kesempatan berada di jabatan-jabatan strategis. Gitu. Ini kayaknya sudah semakin kesini semakin hot nih. Kayaknya kita minum kopi dulu kayak. Ini kan kita seperti di warung kopi gitu kan. Jadi ini tidak menjadi acuan untuk perubahan dan ini kan kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi kita santai-santai. Nah ini kayak seperti kesini lagi nih lumayan agak saya menanya di pendapat Kak Heri sendiri, pendapat pribadi ya ini ya. Saya tidak ingin kakak dengan sebagai PDI Perjuangan, tidak. Saya mau tanya pendapat pribadi. Nah isu yang terakhir ini kan yang lagi hot di Kabupaten Ende kan ada calon independen. Salah satu figur kita Pak Lori, Bapak Lori sudah mengajukan diri untuk maju sebagai calon independen dan ini sudah bergerak, beliau sudah bergerak. Saya juga dapat informasi juga banyak kan kita sering lihat di media dan lini masa Facebook dan lain-lain. Nah ini ada poin pentingnya yang saya mau tanyakan KS sebagai pendapat pribadi ya. Nah ini kan sudah maju. Terus kan Pak Lori kemarin juga sudah masuk di salah satu figur yang dipilih oleh PDI Perjuangan untuk masuk dari salah satu dari 18 itu. Nah kemudian beliau mengambil kesempatan untuk ambil independen dan juga menurut pendapat partai seperti apa ketika beliau mengambil jalan independen. Terus adakah sesuatu yang dirasa perlu untuk disampaikan atau adakah sesuatu poin yang penting sampai karena ini figur potensial sebenarnya. Betul. Siapa sih yang tidak tahu? Elektabilitas sudah tidak ada yang lawan. Seorang LG memang elektabilitas sudah tidak ada yang lawannya, sudah di atas ini top. Tinggal bagaimana mesinnya ini bekerja untuk memenangkan saja sebenarnya. Nah ini kan kalau sudah maju seperti tadi di independen, apakah tidak mempengaruhi daripada survei atau bukan survei sih, kandidat publik yang sudah keinginan publik yang sudah diterima oleh PDI Perjuangan sejauh ini. Nah kira-kira pendapat PDI Perjuangan seperti apa?
Salah, ini pendapat pribadi ya, jangan PDI Perjuangan ya, saya tidak mau ya, saya tidak mau. Di skip ya, tadi saya kelepas kayaknya, saya minta pendapat pribadi. Pendapat pribadi kayak Heri sebagai seorang politisi. Melihat fenomena ini, bahwa Pak Lori sendiri sudah masuk ke dalam salah satu. Terus Pak Lori sekarang bekerja untuk independen. Ya. Nah, secara pribadi, kakak melihat seperti apa ini? Yang pertama saya melihat bahwa jalan politik yang dipilih oleh siapapun yang ingin bertarung menjadi bupati, wakil bupati di Kabupaten ND ini, apakah jalur partai maupun jalur independen, saya pikir itu sebuah hak ya. Hak yang dimiliki oleh siapapun. Sejauh ruang diberikan oleh undang-undang untuk bisa bertarung melalui jalur-jalur itu. Ya. Memang kalau kita lihat ya, berbicara soal kos politik, ya, antara jalur independen maupun jalur partai. Ya, sama-sama membutuhkan biaya. Kos yang tinggi. Ya, Kos yang tinggi. membutuhkan biaya. Saya kebetulan di 2013-2014 itu juga menggunakan jalur independen. Ya. Tidak sedikit biaya yang kita kerahkan untuk bisa mendapatkan dukungan yang memenuhi syarat pencalonan yang dibuat oleh KPU. Ya. Memang mungkin ya soal apa ya, image yang berkembang luas di masyarakat bahwa mungkin melalui jalur independen itu jauh lebih hemat atau lebih murah kos politiknya. Saya pikir ini tergantung cara, strategi orang melakukan kerja-kerja politik ya. Ya. Seperti tadi disebut Pak Lori memulai kerja-kerja politik ini dengan mengumpulkan KTP, saya pikir ini langkah positif ya yang beliau lakukan. Selain untuk memenuhi syarat pencalonan, tapi pada saat yang sama dia sedang merekrut votersnya. Ya. Paling tidak siapapun yang memberikan dukungan KTP itu karena lahir dari kecintaan atau niat ingin mendukung sampai kepada pemilihan. Ya. Rata-rata begini. Saya pengalaman paket Medani mengumpulkan 17.000 lebih KTP. Dari syarat 13.400. Nah, kemudian hasil pemilu 22.000 lebih. 20-an ribu ya, saya lupa ingat berapa. Itu artinya korelasi antara jumlah KTP yang dikumpulkan dengan perolehan suara itu sangat relevan ya, sangat relevan. Nah, kalau Pak Lori hari ini juga Pak Dr. Domi, saya lihat timnya juga bergerak untuk melakukan hal yang sama. Saya pikir itu baik ya. Karena selain mendapatkan dukungan untuk memenuhi syarat pencalonan, tetapi juga secara real mereka sedang mengumpulkan suara semestinya. Mengumpulkan suara. Sehingga memasuki proses-proses lanjutan menuju hari H, mereka bisa melakukan estimasi. Berapa sih pencapaian yang bisa saya dapatkan ketika pemilu itu dilakukan? Ya. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bakal calon ya. Nah, memang dalam konteks kekuasaan peran partai politik menjadi penting supaya kekuasaan ini menjadi lebih efektif untuk dijalankan. Karena kekuasaan pemerintahan di setiap tingkatan ini hampir didominasi oleh kekuatan partai. Oleh kekuatan politik. Partai politik. Sehingga memang penting bahwa ketika berproses di pemilu kada dengan menggunakan jalur independen, tetapi komunikasi politik dengan partai politik jangan sampai diabaikan sama sekali. Karena
kerja-kerja pemerintahan dan birokrasi ketika diberi kepercayaan oleh rakyat itu tidak terlepas sama sekali dengan peran politik yang dimainkan oleh partai-partai politik. Ya. Contoh saja kalau di pemerintahan kabupaten ada DPRD. Ya. Relasi DPRD dengan bupati ini kan relasi yang sejajar. Ya. Ada proses yang dibangun secara bersama-sama tanpa mengabaikan peran salah satu pihak. Ini yang harus disadari. Bayangkan kalau bupati yang lahir dari jalur independen ketika menjabat dia tidak merangkul atau membangun komunikasi yang baik dengan partai politik, sudah hampir pasti bahwa program-program visi misi yang dicanangkan itu akan terseok ya. Karena kita tidak bisa mengharapkan semua wakil rakyat yang ada di DPRD ini akan memiliki prinsip dan orientasi yang sama. Memang secara ideal bahwa kehadiran DPRD sebagai mitra, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, mereka harus terlibat berperan untuk mempercepat mewujudkan visi misi kepala daerah. Itu hal yang harus disadari oleh. Tapi yang namanya kerja-kerja politik pasti ada bias politik yang disebabkan oleh komunikasi politik yang dibangun tidak secara baik oleh para pihak. Nah, ini harus disadari oleh siapapun yang terjun di dalam dunia politik ya, untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik penting di daerah maupun di tingkatan yang lain. Gitu. Oke Kak, ini sudah semakin panjang kita ngobrol, mungkin saya sudah terlalu banyak dapat informasi sebagai Ketua Bapilu, sudah jelaskan dari segi PD Perjuangan, terus sebagai pribadi saya sudah mendapat informasi-informasi terkait apa sih sebenarnya hubungan antara kandidat yang maju lewat independen dan juga lewat partai politik. Saya minta Kak, sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol-ngobrol ini, saya minta Kak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk sobat milenial semua, ataupun siapapun juga, dimanapun juga menyaksikan channel Millennial Spirit, apa pesan-pesan terkait politik atau apa saja yang mungkin Kakak punya ide yang bisa disampaikan atau dibagikan kepada kami semua. Saya beri kesempatan Kak untuk bisa sampaikan kepada sobat milenial. Baik, yang pertama untuk ini channel Millennial Spirit, ini semestinya kanal untuk kelompok milenial bersuara. Ya. Pesan yang boleh saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Siap. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa jangan melihat milenial ini hanya sebagai sebuah isu. Ya. Makna ini sebagai sebuah momentum penting, strategis, agar milenial betul-betul mendapatkan ruang atau melibatkan diri untuk berada dalam sistem kekuasaan. Itu penting. Ya. Karena memang kelompok milenial yang syarat dengan idealisme dalam dunia kekuasaan, pemerintahan, eksekutif maupun legislatif, itu penting. Kita bisa bayangkan kalau yang hadir di eksekutif maupun legislatif tidak dibarengi dengan idealisme kerakyatan. Ya, ada kemurnian berpikir untuk mengurus rakyat secara baik, itu bisa terjadi yang namanya disorientasi. Ya, visi misi sebaik apapun yang dicanangkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak akan bisa tercapai. Kita harapkan bahwa milenial yang hadir di eksekutif maupun legislatif bisa menjadi produk yang memberikan energi lebih buat pemerintahan ini. Memberikan manfaat yang betul-betul mumpuni untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Sehingga betul harus, kalau momentum ini dimanfaatkan, persiapkan diri secara baik, berproses secara baik, bertarung secara sehat, menangkan hati rakyat. Itu penting. Kemudian, bagi siapapun yang ingin bertarung ya, konteks Kabupaten ND di Pemilu Kada 2024,
kita semua mengharapkan bahwa begitu banyak ya figur yang muncul hari ini. Ada Dr. Dominikus Migumere, MKes, ada Dr. Randus Lori Gadijou, ada Dr. Gusti Ngasu, ada Profesor di Kupang siapa? Siapa namanya itu ya? Lupa saya. Kemarin saya dengar namanya. Kemarin ada kegiatan kok saya tidak salah ya, barusan. Yang dari akademisi. Ya, dari akademisi. Kemudian ada Steph Tani Temu. Dan masih banyak kader yang lain. Kakak jangan lupa yang milenial juga, Kak. Itu ya, ada Angelo Wakekako. Ada Sabri Ilirlema, kebetulan juga termasuk Pak Yadin sendiri. Ya, kemudian ada Erik Rede. Pak Erik Rede, Wakil Bupati. Ini punya peluang besar ini beliau nih. Saya pikir ini kader-kader terbaik ya yang dimiliki oleh Kabupaten Ende hari ini. Hanya kita semua berharap bahwa misi dan orientasi untuk mendapatkan kekuasaan itu betul-betul untuk kepentingan rakyat ya. Saya selalu mengatakan begini, dalam banyak kesempatan bahkan sejak awal saya mendapatkan kepercayaan rakyat di tahun 2004 di DPRD Kabupaten Ende, saya selalu menyuarakan spirit ini bahwa pemerintahan ini dibentuk, pemerintahan ini lahir dan dibentuk karena ada rakyat. Ya. Artinya, kalau rakyat tidak ada, sudah pasti pemerintahan tidak akan ada. Ya. Kalau pemerintah itu lahir dan dibentuk karena ada rakyat, maka logika yang benar adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintahan ini harus dikerahkan sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Ya. Kalau APBD kita 1 triliun, jangan sampai 2/3-nya untuk belanja birokrasi. 2/3-nya itu harus untuk kepentingan rakyat, harus dibalik. Ya. Sedangkan 1/3-nya ya untuk belanja birokrasi. Itu baru ideal. Kalau lebih besar postur anggaran ini untuk kepentingan belanja birokrasi, maka kembali ke pernyataan tadi, kalau pemerintah itu lahir dan dibentuk untuk kepentingan rakyat, itu sudah tidak relevan. Ya. Kalau dia lahir dan dibentuk untuk kepentingan rakyat, sumber daya harus dikerahkan untuk rakyat semestinya. Nah, ini ketimpangan yang hampir sering ditemui di pemerintahan kita pada setiap tingkatan. Sampai dengan saat ini. Bahkan legislatif juga ya? Iya. Selalu ada pernyataan begini, oh ini kita punya postur anggaran sudah lebih dominan ke belanja publik. Tapi belanja publik yang real sampai ke rakyat, itu berapa persen? Berapa persen? Karena di dalam belanja yang dalam tanda petik yang disebut sebagai belanja publik itu netesnya juga masih ke aparatur. Ya. Ini yang menjadi persoalan. Spirit ini yang harus dibangun, karena sampai kapanpun, kalau semangat ini tidak bisa kita wujud nyatakan, terminologi kesejahteraan rakyat itu hanya tetap menjadi sebuah slogan. Sebuah slogan saja. Ya, tetap menjadi sebuah slogan. Dan isu itu akan terus disuarakan dari waktu ke waktu. Berapapun pembiayaan itu dikerahkan, kalau netesnya tidak lebih banyak ke bawah, tidak sampai ke rakyat, ini juga menjadi persoalan besar. Sehingga semangat mindset untuk mengembalikan keberpihakan kita kepada rakyat itu dengan kebijakan anggaran salah satunya. Nah, visi-visi pasti sudah disiapkan secara baik. Tapi sekarang bagaimana membackup visi misi dokumen perencanaan ini dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan. Jangan sampai
netesnya lebih banyak ke tukang. Ibarat satu konstruksi, satu bangunan konstruksi ini belanja satu buah meja. Dibutuhkan dana 1 juta. 1 juta, tapi habisnya untuk tukang. Jangan sampai ongkos tukangnya 700, 300-nya untuk meja itu sendiri. Itu kan lucu. Nah. Oke, ini kayaknya sudah banyak sekali ilmu. Tapi sobat milenial, sebenarnya ini nanti saya akan mengundang lagi Kak Heri. Kayak pandangan terhadap pemerintahan juga besar. Nanti saya akan undang lagi di sesi berikutnya untuk ngobrol dengan saya tentang terkait pemerintahan ini seperti apa. Tadi sudah banyak penjelasan ya. Ada sedikit poin-poin yang sudah disampaikan terkait dengan biaya belanja publik kok lebih sedikit daripada belanja birokrasi untuk kegiatan-kegiatan birokrasi. Ini menjadi tantangan untuk pemerintah kita Kabupaten Ende tentunya. Dan juga sobat milenial semua tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita yang muda-muda harus benar-benar mengambil peran ya. Harus mengambil peran, jangan sekedar isu saja yang kita mainkan untuk milenial. Ternyata kita tidak bisa mengambil momentum itu untuk bagaimana kita bisa maju dan bisa menjadi pemimpin, figur pemimpin untuk tahun 2024. Betul. Demikian sesi ngobrol-ngobrol saya dengan kakak saya, abang saya, Pak Heri Gani, yang juga menjadi politisi terbaik, yang juga ya sempat saya idolakan juga cara berpikir dan cara pandang untuk memajukan Kabupaten Ende. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemana ate, tahun EOT, salam spirit. Oke, terima kasih Pak Yadin juga sobat milenial semua. Teman-teman sobat milenial spirit. Sobat milenial spirit dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua.